Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu. Tiap detik-detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Amin, haleluya. Kepada Tuhan aku berserah, dikuasinya saat disesat dalam erang atau senang, Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku berserah hanya pada Yesus, ku dipegang erat di gunung tinggi. Haleluya. Di taufan gelap ku didekat. Haleluya. Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Haleluya. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Dalam Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Haleluya. Dia benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku. Haleluya. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Haleluya. Tuhan Yesus selalu menjagaku. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu, dan kami berterima kasih kepada Engkau Bapa,
Kami selalu memuji namamu yang kudus, namamu yang mulia, agung dan sempurna. Ku selalu bersyukur kepada Engkau Yesus. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudra, haleluya, di taufan gelap ku di dekat Bapa surga terus menjagaku. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Ku berserah total hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Pimpinlah hidupku Bapa, hidup di dalam firman-Mu. Roh Kudus, peganglah tanganku. Sucikanlah hidupku ini Tuhan. Ku mau setia dan taat firman-Mu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, aku cinta Engkau Bapa. Ku mau setia dan taat firman-Mu. Ku mau setia dan taat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Kalau pagi yang indah di hari Senin ini, tanggal 17 Januari tahun 2022, ku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Bapa. Peganglah hidupku Tuhan, tiap langkahku, sampai ku masuk ke dalam kerajaan surga. Sucikanlah hidupku ini Tuhan, agar hidupku layak berkenan padamu Bapa. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus, pimpinlah hidupku ini Tuhan Yesus. Sebentar kami mau dengar firman, sucikan hatiku ini Tuhan Yesus. Kuduskanlah hatiku hanya oleh kuasa firman-Mu Tuhan. Sucikanlah hidupku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi akan kami itu baca firman-Mu. Biar firman-Mu sumber kebenaran akan menuntun kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba menekun sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Senin pagi ini tanggal 17 Januari 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita diizinkan kembali hidup sehat, dipelihara sama Tuhan, sampai detik ini jangan pernah berubah sama Tuhan. Tanggal boleh berubah, jam waktu detik bisa berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Demikian mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah selangkah pun, tapi kita melangkah bersama dengan Tuhan. Biar hari demi hari hati kita mau melekat dengan Tuhan. Hati kita mau selalu cinta kepada Tuhan. Dan kita tahun ini adalah penyerahan total kepada Tuhan. Sesuai dengan pujian ini, ku berserah kepada Allahku. Ku serahkan hidupku di dalam tangan-Mu Tuhan. Biar hari demi hari langkah hidupku senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Sehingga tahun ini, tahun 2022 adalah tahun ku berserah total kepada Tuhan. Pusat kehidupanku adalah Tuhan Yesus. Bukan pusat kehidupanku pada jabatanku, bukan kepada uangku, bukan kepada asetku, bukan kepada apa yang ku miliki. Semua akan sia-sia. Tapi menjadi pusat hidupku adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur hanya oleh rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Semua
anugerah Tuhan. Bukan secara kebetulan. Hari ini tanggal 17 Januari 2022. Dan kita membaca juga kitab Nabi Samuel pasal 17. Haleluya. Bukan secara kebetulan ini, saudara. Tiap langkah kita tidak ada secara kebetulan. Tapi kita yakini bahwa setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Ingat, hari tanggal 17 Januari. Dan kita membaca juga kitab Nabi Samuel pasal yang ke-17. Dari ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Sogo yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Sogo dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin. Mereka mengatur barisan perangnya dan berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Ganggang tombaknya seperti pesah tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin, dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang, dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang." Ayat 11 terakhir. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemalaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Bukan secara kebetulan saya katakan tadi. Saat ini kita baca di kitab Nabi Samuel, kitab Samuel, 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11. Demikian firman yang sudah kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, mari kita mau selalu setia, rajin baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kita komit dengan Tuhan, komit dengan diri sendiri, komit secara vertikal dengan Tuhan, dan secara horizontal komit dengan diri sendiri. Mari kita bangun hubungan kita cinta kepada Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kita didapati hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat sini, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang melawan bangsa Israel. Kalau saya katakan dalam arti rohani, Filistin adalah arti peperangan hidup rohani. Kita hidup di dunia ini tidak pernah berhenti dengan penuh dengan peperangan. Filistin seperti ibarat, seperti dalam Efesus 6 ayat 12. Bukannya kita berperang melawan darah daging kita. Berjuang bukan dengan lawan darah daging kita, tapi melawan dengan pemerintah-pemerintah. Melawan dengan penguasa-penguasa di udara. Melawan dengan penghulu dunia ini. Melawan dengan roh jadul. Jadi Filistin ini saya gambarkan peperangan kita saat ini dengan perang rohani melawan kuasa iblis, melawan dengan kedagingan kita. Ini penting. Dalam pepatah bahasa Inggris dikatakan, the greatest enemy is in ourselves. Peperangan yang terbesar dalam hidup kita adalah melawan diri sendiri. Karena melawan diri sendiri adalah melawan daging. Karena iblis memanfaatkan selalu dalam hidup kita kelemahan-kelemahan kita kalau kita dipimpin oleh daging. Maka pentingnya ini saudara perlu ketahui. Selama kita hidup ini tidak pernah berhenti melawan peperangan rohani. Melawan diri sendiri, melawan daging. Kita tidak mau berdoa, tidak mau baca Alkitab, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Selalu melanggar perintah-perintah Tuhan. Itu musuh terbesar dalam kehidupan pribadi kita. Mari Bapak Ibu, pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Seperti dalam lagu pujian, ku berserah total kepada Allah-Ku. Dan selalu saya katakan, tahun 2022 ini sudah saya katakan,
Ada 2-3 kali. 2022 triple tuh. 2 tambah 2 tambah 2, 6. Artinya banyak kita mengalami peperangan melawan daging manusia. Jadi tahun ini mari saya selalu sebagai hamba Tuhan sudah selalu katakan, tahun 2022 mari kita jadikan tahun sentralnya kita Tuhan Yesus. Sebab banyak mengalami tantangan, khususnya menghadapi tantangan melawan diri sendiri, daging. Kita egois, kita tinggi hati, kita mau mementingkan diri sendiri. Mungkin ada yang iri hati, kita benci dengan seseorang, kita dendam, hati yang tidak beres. Seperti bangsa Filistin, selalu ngincar dan menghina bangsa Israel. Ini salah satunya, kalau saudara lihat ini ya. Dikatakan di ayat yang ke-10, berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Sudah saya katakan, ikut Tuhan Yesus kita di dunia ini, melawan kuasa iblis, melawan diri kita, itu hanya seorang-seorang, yang lain tidak bisa bantu. Yang bisa bantu hanya diri kita dan Tuhan Yesus pribadi. Maka pentingnya kita dalam kehidupan sehari-hari, pribadi kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan, seorang diri kita mau melekat dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan berfirman dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan kan berperang ganti kita, kamu diam saja. Coba, itu hubungan pribadi dengan pribadi. Waktu mari kita firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, biarpun hanya 11 ayat di sini. Dan kita ada penting di sini, peperangan seorang lawan seorang. Mari, pentingnya kita di tahun 2022, saya katakan 6 angka kedagingan, angka manusia. Mari kita mau tingkatkan hubungan kita akrab dengan Tuhan. Kita mau meningkatkan, kita mau melekat dengan Tuhan. Sebagai terakhir, saya kasih satu ayat di dalam Mazmur. Penting Bapak Ibu, supaya hati kita melekat dengan Tuhan. Peperangan lawan Goliat, sampai dihina mereka itu. Kalau sampai aku kalah, aku menyembah. Tapi kalau engkau kalah, kamu harus menyembah. Demikian kita. Kalau kita lawan dengan daging, kita dipimpin oleh daging. Karena kita sudah dipanggil oleh Tuhan, bukan kita menjadi hamba dosa, tapi jadi hamba kebenaran. Maka kita melekat dengan Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, di dalamnya ada janji Tuhan. Saya kasih ayat terakhir. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Coba ini, kalau kita melekat dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Saya katakan, tahun 2022 ini, jadikan Tuhan sebagai sentral hidup kita. Salah satu ciri kalau kita bersentral kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, maka hati kita harus melekat dengan Tuhan. Mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Sentralnya kita Tuhan Yesus. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, hati selalu berpaut kepada Tuhan, pikiran kita berpikir perkara di atas, hati kita tertuju kepada firman Tuhan, maka ada 7 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Coba nih, kalau hati kita melekat dengan Tuhan, janji Tuhan tahun 2022 ini, sentralnya Tuhan Yesus. Ada 7 bicara angka sempurna. Yaitu Tuhan akan meluputkan kita dari segala bencana. Tuhan meluputkan kita dari segala macam persoalan. Tuhan akan berperang ganti kita. Dan kedua, aku akan membentengi. Kita akan dibentengi oleh Tuhan. Sebab ia mengenal namaku. Ini penting. Mengenal namaku artinya mengenal pribadi dengan Yesus. Pribadi Yesus harus alami encounter with Jesus. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau alami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan berikutnya, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Di ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dan keempat, aku akan menyertai dia. Kita ada penyertaan Tuhan dalam kesesakan. Dan yang kelima, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Yang keenam, Tuhan dengan ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan ketujuh, akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari melalui firman Tuhan singkat, biarpun hanya 11 ayat. Karena dikatakan tadi di sini, peperangan seorang demi seorang. Maka pribadi kita harus melekat dengan Tuhan. Kalau melekat dengan Tuhan, di dalamnya ada 7 janji Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan kita. Dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Tuhan akan membenteng kita. Dan ketiga, kita mengenal Yesus secara pribadi, maka setiap pergumulan kita, setiap doa kita, Tuhan akan menjawab. Dan keempat, Tuhan akan menyertai kita dalam kesesakan. Dan Tuhan akan yang kelima, Tuhan akan meluputkan kita dan memuliakannya. Dan yang keenam, Tuhan akan berikan panjang umur. Dan yang ketujuh, Tuhan akan berikan keselamatan buat kita. Dalam nama Yesus, biar hari ini adalah hari Senin.
Biar berkat Tuhan menyertai kita. Kita mau berserah total kepada Tuhan. Kalau berserah total di hadapan Tuhan, di darat, di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus akan menjaga kita. Kita tahu benar, kita akan dipegang terus. Biarpun kita berjalan di lembah kekelaman, tapi kalau Tuhan bersama kita, lembah kekelaman akan diganti dengan terang kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tahu benar, ku dipegang erat, haleluya, di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya, di taufan gelap, ku dekat Bapa surgawi terus menjagaku, amin, haleluya. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, amin, haleluya, di taufan gelap, ku didekat Bapa surgawi terus menjagaku, amin, haleluya. Ku tahu benar Tuhan Yesus pegang hidupku. Biarpun di jalan yang gelap, amin, haleluya, di taufan gelap tiada harapan, tapi bersama Yesus hidupku terus diselamatkan. Ku tahu benar Tuhan Yesus pegang hidupku. Biarpun berjalan di lembah kegelapan, amin, haleluya, ku tahu benar Tuhan Yesus pegang hidupku sampai ku masuk di dalam surga, sampai ku masuk di dalam surga, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, sentral hidup kita. Berserah total kepada Tuhan. Maka janji Tuhan, Tuhan akan pegang, jaga hidup kita sampai suatu hari kelak kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.